البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir berhubungan dengan perkataan Tahawi wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala. Allah lah yang mentakdirkan bagi hamba-hambanya takdir-takdir mereka. Yang dalil untuk hal ini dari Al-Quran apa di antaranya? Indak Ismail. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dari hadis Indak Talha Amman. Hadis pokok dalam masalah ini penetapan takdir dari siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sanah. Naam, qaddarallahu maqadiral khalq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sanah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan pembahasan tentang takdir insyaallah akan dibahas di tempatnya secara panjang lebar. Dan ini salah satu dari kekurangan matan Tahawiyah, ikhwani fillah, bahwa Imam At-Tahawi rahimahullah tidak mengumpulkan satu pembahasan dalam satu deret, tapi disebutkan terpisah-pisah. Seperti ini, wa qaddara lahum aqdara, menyinggung tentang masalah takdir, dan di belakang nanti ada pembahasan lagi tentang takdir. Nah, oleh karena itulah sebagian penulis kemudian mengumpulkan, diurutkan sesuai dengan urutan rukun iman, mulai dari al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi yang terakhir, wal qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian wa daraba lahum ajala. Apa yang dimaksud dengan ajal? Hendak Aba Zain. Naam. Al-waqtu alladhi qaddara mautul mayyit fih. Atau dengan kalimat yang lain yang lebih ringkas, apa, Arin? Yang dimaksud dengan ajal itu apa? Naam, nihayatul umur, akhir dari umur. Naam, makhluk. Kalau manusia berarti akhir dari umur seseorang. Apa dalil bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan ajalnya, tidak bisa dikedepankan dan diakhirkan? Ahmad. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Nah, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ sebelumnya. Pada setiap ummah itu ada ajalnya masing-masing. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا.
Kemudian seorang yang dibunuh, apakah berarti ketika dia dibunuh, ajalnya diputus? Ya seharusnya lebih panjang, tapi karena dibunuh orang menjadi ajalnya terputus. Hendak Rifki? Tidak. Lalu? Bukankah orang membunuh dia sehingga menjadikan ajalnya segera berakhir? Nah, dia mati dalam keadaan terbunuh itu memang disitulah ajalnya. Nah, jadi memang ajalnya sampai segitu. Makanya ditegaskan oleh Imam Ibn Abil Izz, fal maktul mayyitun bi ajali. Dia mati dengan ajalnya memang, tapi sebabnya adalah apa? Dengan sebab dibunuh. Siapa yang menyelisihi keyakinan ini? Hendak Kasyah? Orang-orang Mu'tazilah, yang mereka meyakini kalau seandainya tidak dibunuh berarti ajalnya harusnya lebih panjang, lebih lama. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلة الرحم تزيد في العمر أي سبب طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية. ولكن قدر هذا السبب وقضاه أي قدر الله ولكن قدر الله هذا السبب وقضاه. فكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. Nah, setelah kita ketahui ikhwan tentang seorang yang terbunuh, bahwasanya ajalnya memang segitu. Nah, dia ajalnya memang sesuai dengan yang telah ditetapkan dan sebabnya terbunuh. Baik. Nah, di atas ini juga dibawa atau dicari pensinkronan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturrahim tazidu fil umur. Silaturrahim itu menambah umur. Baik. Cuman hadis dengan lafaz seperti ini ikhwani fillah derajatnya dhaif. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari dalam riwayat Al-Qudai dalam musnad beliau. Padanya Ahmad bin Nasr bin Hammad kadzabahu Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in menyatakan dia pendusta. Dan Imam Zahabi mengatakan rawa haditsan munkaran jidda. Ini untuk riwayat hadis Ibnu Mas'ud, jadi dhaif. Tapi telah sabit di sana hadis yang semakna dari Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim secara marfu', yaitu apa? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Nah, ini yang ditempatkan di sini ya kawan, sebagai pengganti hadis yang dhaif tadi. Hadis siapa tadi? Hadis Anas bin Malik dalam Sahihain. Siapa saja yang suka untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah hubungan rahim. Karena bayun sa'a lahu fi athari mana yunsa'i yuakhkhar. Athari ay baqiyatu umrih. Berarti diakhirkan sisa umurnya, berarti diperpanjang umurnya, maka sambunglah hubungan rahim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya silaturahim sebab panjangnya umur. Sebab panjangnya umur.
Nah, berdasarkan penjelasan tadi, apakah ketika dia menyambung hubungan rahim, dia ajalnya diganti kepada ajal yang kedua? Tadi sudah ajal yang pertama, umurnya 80 tahun. Kemudian karena menyambung hubungan rahim, akhirnya dia diberi ajal yang kedua menjadi 85 tahun misalnya. Demikian Muhammad? Tidak. Nah, tapi apa? Kita katakan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan memang dia untuk menyambung hubungan rahim sehingga dia hidup dengan sebab itu sampai ajal yang telah ditentukan. Nah, kalau tidak karena sebab itu maka tidak akan sampai akhir tersebut. Akan tapi Allah takdirkan sebab dan Allah tetapkan. Demikian pula seorang yang memutus hubungan rahim, maka dia hidup sampai waktu yang telah ditentukan. Persis seperti apa yang kita katakan tentang masalah seorang yang terbunuh dan tidak terbunuh. Fa in qil hal yalzamu min ta'thiri silatir rahim fi ziyadatil umri wa nuqsanihi ta'thirud du'a'i fi dzalika am la? Nah, sekarang pembahasannya hal yalzamu min ta'thiri silatir rahim fi ziyadatil umri wa nuqsanihi, apakah melazimkan dari dampak menyambung hubungan rahim pada penambahan umur dan pengurangannya? Nah, ta'thirud du'a fi dzalik amla. Nah, seperti dampak doa pada hal tersebut ataukah tidak? Maka jawabnya fal jawab anna dzalika ghairu lazim. Anna dzalika ghairu lazim. Bahwasanya demikian itu tidak lazim, tidak merupakan perkara yang harus. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ummi Habibah radhiyallahu anha, qad sa'altillaha ta'ala li ajalin madrubah. Al-hadits kama taqaddam. Karena Nabi menegur Ummu Habibah, ikhwan, engkau telah meminta kepada Allah ajal yang telah ditetapkan. Nah, untuk apa? Ajal sudah ditetapkan, kenapa engkau menambah tambahan umur? Baik. Jadi permasalahannya paham? Apakah setelah kita tahu bahwasanya silaturahim memiliki dampak pada apa? Bertambahnya umur. Nah, apakah juga doa meminta tambahan umur demikian bisa berdampak? Paham? Nah, maka jawabnya tidak melazimkan, yaitu tidak mengharuskan yang demikian. Kenapa? Karena Nabi menegur Ummu Habibah. Fa'ulima annal a'mara muqaddarah lam yushra'id du'a'u bitaghyiriha. Diketahui bahwasanya umur-umur telah ditakdirkan dan tidak disyariatkan berdoa untuk mengubah umur. Bi khilafin najati min adzabil akhirah. Fa inna ad-du'a masyru'un lahu nafi'un fih. Ya, berbeda dengan apa? Doa untuk selamat dari azab di hari akhir. Sebab doa itu disyariatkan baginya dan bermanfaat padanya. Doa untuk minta keselamatan. Ala tara anna du'a bi taghyiril umri lamma tadammana an-naf'a al-ukhrawi syuri'a kama fi ad-du'a alladhi rawahu an-Nasa'i min hadithi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li ila akhir doa. Nah, jadi beda dengan doa meminta keselamatan dari akhirat, padahal selamat dari azab di akhirat
Sudah ditetapkan atau belum? Sudah ya kan? Orang selamat, orang tidak selamat sudah ditetapkan. Tapi kenapa kok doa meminta keselamatan di akhirat itu dibimbingkan oleh Nabi? Karena doa itu disyariatkan dan memang bermanfaat. Tidakkah engkau melihat bahwasanya doa untuk diubah umur tatkala terkandung di dalamnya kemanfaatan ukhrawi juga disyariatkan? Sebagaimana dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari hadits Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma bi'ilmil kal ghaib wa qudratika 'alal khalq." Ya Allah, dengan ilmumu yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan kudrahmu atas para makhluk, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih bagus bagiku, dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih bagus bagiku. Nah, di sini apa? Pada lafaz ahyini, yaitu minta dihidupkan. Paham? Tapi tatkala terkandung padanya kemanfaatan ukhrawi, yaitu karena apa yang diminta adalah hidup yang baik, maka natil hayatu khairal li, selama kehidupan itu bagus bagiku, maka hidupkanlah aku, yaitu panjangkanlah umurku. Ini boleh. Wa ya'idu hadza ma rawahu al-Hakim fi sahihi. Dan menguatkan yang demikian apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam sahihnya. Cuman penyebutan kata sahih ya kawan ini kurang tepat. Kenapa? Karena Mustadrak Hakim tidak bisa dikatakan sebagai sahihul Hakim. Kenapa? Karena banyak sekali hadis yang dhaif, bahkan mungkar padanya. Jadi kata sahih ini apa? Ini tasamuh, yaitu terlalu berluas-luas dalam menyebut kitab Mustadrak yang dikarang oleh Imam Hakim sebagai kitab sahih. Wa yu'ayyidu hadza ma rawahu al-Hakim min hadits Thauban radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir wa inna ar-rajula la yuhramur rizqu bidzanbi yusibuh. La yaruddul qadara illa du'a, tidaklah menolak takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil umri illa al bir, dan tidak menambah umur kecuali kebaikan. Wa inna ar-rajula la yuhramur rizqu bidzanbi yusibuh, dan sungguhnya seorang diharamkan rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Hadis ikhwan sebagaimana dikatakan pensyarah dikeluarkan oleh Imam Hakim, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Abdullah bin Abil Ja'ad an Thauban. Dan Abdullah bin Abil Ja'ad seorang yang majhul, serta tidak diketahui apakah mendengar dari Thauban atau tidak. Makanya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam tatabbu' beliau, Imam Al-Wadi ikhwan memiliki kitab bagus berhubungan dengan apa? Tatabbu' atas Mustadrak Hakim. Cuman sayang tidak tercetak dengan cetakan yang bagus. Padanya penegasan bahwasanya tidak diketahui apakah Abdullah bin Abil Ja'ad mendengar dari Thauban. Kemudian juga padanya inqita' yang jelas bahwasanya Salim ini saudaranya di riwayat yang lain. Kemudian Abdullah bin Abil Ja'ad sendiri juga padanya jahalah, majhul.
Nah, jadi hadis ini belum bisa dihasankan, karena walaupun datang penguat berhubungan dengan jahalah yang ada pada Abdullah bin Abil Jad, tapi masih tawakuf mengenai apakah dia mendengar dari Thauban atau tidak. Baik. Qala fil hadits raddun ala man yadhunnu anna an-nadra sababun fi daf'il bala wa husulin ni'mah. Ini pembahasan lain. Sekarang ya kawan, berarti kesimpulannya mengenai doa. Nah, doa untuk meminta tambahan umur itu sebenarnya hukumnya bagaimana? Setelah kita lewati di depan teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ummu Habibah. Nah, apakah memang doa itu bisa mengubah ajal yang telah ditetapkan ketika dia meminta tambahan umur? Baik. Kata Syekhuna Muhammad Ibn Hizam rahimahullah ta'ala dalam durus beliau dulu, beliau katakan as-shawab anna du'a sababun li ziyadatil umri. Yang benar bahwasanya doa merupakan sebab tambahan umur. Cuman ketika berdoa ikhwan, hendaknya dia ketika meminta tambahan umur, meminta pada kebaikan. Bukan hanya sekedar meminta tambahan umur secara mutlak. Kenapa? Karena seorang ketika semakin bertambah umurnya tapi di atas keburukan, malah akan menjadikan dia celaka. Makanya kata beliau, idza kana mujarradan fa makruh. Misal Allahumma atil umri, misalnya. Apabila dia meminta tambahan umur secara secara mutlak, tidak dikasih kaitan dengan kebaikan. Seperti mengatakan Allahumma atil umri, ya Allah panjangkan umurnya. Atau apalagi sambil nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Nah, baik. Nah, kalau berdoa ya Allah panjangkanlah umurku atau panjangkanlah umurnya tanpa ada pengaitan dengan kebaikan, maka ini hukumnya makruh. Wa innamal masyru' an yad'uwa bitulil umri 'ala ta'ah bal mustahab. Bahkan yang masyru' itu ya kan mustahab untuk berdoa nah meminta tambahan umur atau panjangnya umur di atas ketaatan. Baik. Nah, kenapa kita katakan makruh tidak haram, ya kawan? Kenapa dikatakan makruh tidak sampai derajat haram doa meminta tambahan umur? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Ummu Habibah, qad sa'altillaha ta'ala li ajalin madrubah, sekilas menunjukkan larangan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya kawan, pada suatu hadis mendoakan dengan doa yang mutlak, tanpa ada takyid, menunjukkan tidak sampai derajat haram, yaitu pada hadis Ummi Khalid dalam Sahih Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan dia ketika memakai memakai pakaian, abli wa akhliki, abli wa akhliki. Ini doa untuk untuk dia panjang umurnya sampai memakai pakaian tersebut sampai usang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya doa meminta tambahan umur hukumnya kalau mujarrad, yaitu tidak dikaitkan dengan kebaikan, hukumnya tadi? Zakaria, makruh. Dan yang mustahab yaitu meminta tambahan umur di atas ketaatan. Ini kesimpulannya. Diingat-ingat. Dan doa memiliki pengaruh dalam panjang umur seseorang, juga keberkahan dan tidaknya umur seseorang. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala fil hadithi raddun ala man yadhunnu anna an-nadhra sababun fi daf'il bala' wa husulin ni'ma.
Faqad thabata fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil nadhr. Faqala innahu la ya'ti bi khair wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nah, pada hadis tadi la yaruddul qadar illa du'a. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan pembatasan hasar saja ya kan. Bahwasanya takdir itu hanya bisa ditolak dengan doa. Tapi riwayat ini telah kita lewati tadi, riwayat yang apa? Lemah. Nah, pada hadis ini terdapat bantahan atas orang-orang yang menyangka bahwasanya nazar juga merupakan sebab tertolaknya bala dan terhasilkannya nikmat. Telah sabit dalam sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang dari nazar. Faqala innahu la ya'ti bi khair, bahwasanya nazar itu tidak datang dengan kebaikan. Maksudnya apa? La yughayyiru syai'an ilal khair bi nadri. Ini maksudnya. Innahu la ya'ti bi khair, maknahu la yughayyiru syai'an ilal khairi bi nadri. Maksudnya dia tidak mampu mengubah sesuatu menjadi baik dengan sebab nazarnya. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, dan hanyalah nazar itu dikeluarkan dari seorang yang bakhil. Padahal kebakhilan merupakan perkara yang haram. Baik. Hal ini menunjukkan bahwasanya seorang membuat nazar ini dibenci. Nah, dibenci baik itu nazarnya muqayyad atau tidak muqayyad. Nazar muqayyad misalnya akhwan, apabila aku sembuh maka aku akan puasa 10 hari. Ini muqayyad, dikaitkan dengan suatu sebab. Tapi kalau nazar mutlak mengatakan aku bernazar untuk puasa 10 hari misalnya. Ini mutlak. Kedua-duanya sama, masuk dalam hukum makruh menurut pendapat yang rajih. Nah, ada khilaf apakah makruh ataukah sampai derajat muharram, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nazar. Syekhuna Muhammad Ibn Hizam merajihkan hukumnya makruh. Selain dari hadis ini juga dikarenakan nazar ikhwan, seorang mewajibkan pada diri sendiri sesuatu apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Maka ini terkadang memberatkan, bahkan banyak mereka-mereka yang bernazar tidak mampu menunaikan nazarnya. Nah, pemberatan terhadap diri sendiri ini dibenci. Nah, apalagi telah datang larangan dari Nabi. Nah, cuma kenapa kok tidak sampai derajat haram? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala puji bagi yang sudah terlanjur bernazar, kemudian dia menunaikan sebagai bentuk penunaian janjinya kepada Allah, dipuji. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang menunaikan nazar dipuji. Tapi apa? Awalnya mereka dilarang. Maka jangan bernazar, jangan bernazar. Kalau sudah terlanjur bernazar maka harus ditunaikan. Lalu dari sisi mana kok yang seperti ini padahal dia dinazar, dia dilarang dari bernazar kok masuk dalam kategori ibadah? Sisi ibadahnya ikhwan dari arah ta'zimullah. Dari sisi pengagungan terhadap Allah itu sisi ibadahnya. Seperti pada sumpah. Sumpah kok masuk kategori ibadah, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, ya kan? Kemudian juga nazar, tidak boleh bernazar kecuali nama kepada Allah. Dari sisi mana ibadahnya? Dari sisi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau seorang mau bernazarnya ini dilarang. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang muskil berhubungan dengan definisi ibadah adalah pada masalah nazar ini. Nah, pada masalah nazar. Karena itulah selamatnya ya mengikuti
mengikuti apa? Bimbingan Nabi untuk seorang tidak bernazar. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Menunjukkan orang yang suka bernazar ya orang yang bakhil dalam ibadah. Kalau ingin ibadah, sudah ibadah saja, tidak perlu bernazar pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beribadah sebagai bentuk ketundukan kepadanya. Syahidnya bahwasanya nazar tidak mengubah apa? Tidak mengubah takdir, tidak mengubah ajal, dan tidak membawa kebaikan. Paham? Naktabi bihadza subhanakallah.